Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga di siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk melangkahkan kaki ke Baitullah untuk bersama melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai hari kemudian. Yang berkat petunjuknya lah kita semua menjadi orang-orang yang beriman Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari bersama kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, tunduk patuh kepada semua perintah dan larangan Allah dengan tidak dipilih atau dipilah, sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita senantiasa berlandaskan kepada Quran dan Sunnah. Dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan, dan apa yang dilarang kita tinggalkan, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Naba ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, dia mendapatkan keberuntungan, dia mendapatkan kemenangan, dan kemenangan itu berupa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ciri daripada orang yang beriman dan bertakwa Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri orang yang beriman dan bertakwa kata Allah tiga. Yang pertama, dia beriman kepada yang ghaib, kemudian mendirikan salat dan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Tiga hal ini
ciri bahwa kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib artinya kita mengimani sesuatu yang tidak nampak oleh panca indera kita, tidak dapat dirasakan. Beriman bahwa Allah itu ada. Allah yang menjadikan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang mengatur hidup kita. Ini sesuatu yang gaib, tetapi kita mengimani. Dalam satu contoh, ada satu peristiwa besar yang kalau diukur dengan akal sehat tidak bisa diterima. Akan tetapi keimanan, dan setelah dibuktikan, maka peristiwa yang kadang tidak masuk akal ini harus diterima. Satu contoh, ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dari bumi Mekah menuju bumi Palestina, yang dijalankan hanya setengah malam, yang mana kalau waktu itu dengan kuda tunggangan yang cepat dari Mekah ke bumi Palestina itu membutuhkan waktu 1 bulan, dan kalau kurang pergi berarti 2 bulan. Tetapi Rasulullah diperjalankan oleh Allah bolak-balik dari Mekah ke Palestina, Palestina ke Mekah hanya dalam setengah malam. Ketika berita ini disampaikan, orang-orang tidak percaya. Ketika Rasulullah menyampaikan berita ini kepada Abu Jahal, Abu Jahal ini di Mekah disebut sebagai Abu Hakam, orang yang bijaksana. Tetapi Rasulullah menyuruh kita memanggilnya Abu Jahal karena kebodohan yang luar biasa dari seorang Abu Jahal. Ketika Rasulullah berada di Ka'bah dalam kondisi kebingungan untuk menceritakan peristiwa yang dialami malam itu, maka Abu Jahal menghampiri Rasulullah. Ada apa gerangan Muhammad? Sepertinya engkau nampak gelisah. Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang dialaminya malam itu, bahwa dirinya telah diberangkatkan dari Mekah menuju bumi Palestina ke Baitul Maqdis. Kemudian di sana beliau mengimami sholat para nabi. Kemudian diangkat ke atas, dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Maka spontan Abu Jahal mengatakan, Muhammad sudah gila. Maka disebarkan berita ini kepada penduduk Mekah, dan penduduk Mekah pun mulai mempercayai kalau Muhammad sudah gila. Dan bagi orang-orang yang beriman saat itu, goncang keimanannya karena peristiwa ini. Mereka bersepakat untuk menjumpai Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Rasulullah. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq berada di kebun kurmanya. Maka datanglah Abu Jahal dengan beberapa orang Quraisy menghampiri Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diceritakan kepada Abu Bakar As-Siddiq apa yang didengar dari Rasulullah SAW. Maka kemudian ditanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, apakah engkau percaya kalau Muhammad sudah melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina hanya dalam waktu setengah malam? Abu Bakar As-Siddiq menjawab, aku percaya. Kata Abu Jahal, tidak mungkin, karena dengan kuda tunggangan yang cepat itu akan membutuhkan waktu 2 bulan untuk pergi dan pulang dari Mekah ke Palestina. Dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, tembok ini putih. Kalau Rasulullah Muhammad mengatakan hitam, maka aku akan bohongkan mataku dan mengatakan kalau itu hitam. Artinya Abu Bakar As-Siddiq begitu percaya kepada apa yang dialami oleh Rasulullah.
Abu Bakar As-Siddiq belum mendapat cerita ini dari Rasulullah, belum. Dia baru mendapat kabar dari seorang Abu Jahal. Dia tinggalkan kebunnya, dia berangkat ke Mekah, di dekat Ka'bah. Saat itu Rasulullah sedang berada di Jabal Qubais. Jabal Qubais ini sebuah bukit yang lebih tinggi di antara bukit Safa dan Marwah. Dari kejauhan Abu Bakar As-Siddiq sudah berteriak, "Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah." Sehingga orang-orang membukakan jalan untuk Abu Bakar As-Siddiq menemui Rasulullah SAW. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, "Apakah benar engkau telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina seperti yang diceritakan oleh Abu Jahal?" Maka Rasulullah mengatakan, "Benar." Setelah mengatakan benar, Abu Bakar As-Siddiq membisikkan kepada Rasulullah, "Maukah engkau ceritakan di hadapan para Quraisy apa yang telah engkau saksikan di bumi Palestina? Engkau ceritakan keadaan Palestina." Rasulullah menyanggupi. Dikumpulkanlah orang-orang Quraisy yang biasa berdagang dari Mekah ke Palestina, yang dikenal di dalam Al-Quran rihlatash syita'i wasyaif, orang-orang yang berjalan pada musim panas dan musim dingin, dikumpulkan untuk mendengarkan cerita Rasulullah. Kemudian Rasulullah menceritakan kondisi pasar di Palestina. Mereka membenarkan, benar Muhammad. Rasulullah menceritakan rumah-rumah yang berada di Palestina, mereka pun membenarkan. Sampai kemudian menceritakan kondisi jalan-jalan di Palestina, mereka pun membenarkan. Bahkan Rasulullah bisa menghitung tiang yang ada di Masjidil Aqsa. Bahkan setelah menceritakan itu, dia katakan, bahkan aku bertemu dengan rombongan kafilah kalian. Kafilah berarti lebih dari 3, banyak. Bahkan salah satu kafilah kehilangan untanya. Dan aku sebutkan bahwa unta itu ada di satu wadi. Maka mereka mendatangi wadi tersebut dan didapatkan unta tadi. Rombongan tersebut akan tiba di Mekah 2 hari mendatang, dan akan dipimpin dengan unta yang putih dengan kalung kain merah. Kemudian diikuti dengan rombongan yang lain. Mendengar itu semua kaget. Tepat 2 hari sebelum mereka datang ke kota Mekah, ditunggu di pintu gerbang Mekah. Maka nampak kemudian unta putih dengan kalung kain merah di lehernya, yang diikuti dengan kafilah yang lain. Mereka bertanya kepada rombongan ini, "Kafilah dari mana kalian?" Mereka dijawab, "Kami dari Palestina." "Apakah benar salah satu untamu tersesat dan ditemukan dalam sebuah wadi?" Mereka menjawab, "Benar." "Bagaimana cara engkau menemukan unta tersebut?" "Kami mendengar bisikan suara bahwa unta yang tersesat itu ada pada sebuah wadi, dan kami datangi ke sana, kami jumpai unta tersebut ada." Maka balik kafilah ini tadi bertanya, "Dari mana kamu dapatkan informasi ini? Sedangkan kami belum sampai di kota Mekah." Maka kemudian dia menjawab, "Ini berita dari Muhammad." Ini satu peristiwa gaib yang kadang-kadang akal kita tidak bisa menerima, tetapi terjadi, dan itu harus kita imani. Yang kedua ciri beriman dan bertakwa adalah wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Ini adalah ciri orang beriman dan bertakwa. Jangan pernah tinggalkan salat dalam kondisi apapun. Bahkan sekalipun dosa-dosamu tercium, jangan pernah tinggalkan sholat dalam kondisi apapun. Terus kerjakan sholat, karena dengan sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Insya Allah sholat yang kita kerjakan itu akan mampu menghalangi kita dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga kita akan bisa berjalan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat begitu penting, karena kelak ketika kita menghadap Allah, sebelum ada pertanyaan yang lain, sholat dulu yang ditanya. Dalam sebuah hadis
Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasibu abdu indallahi yaumil qiyamah as-salat. Pertanyaan pertama yang akan diberikan kepada seorang hamba nanti oleh Allah di hadapan Allah pada hari kiamat, salat. Fa in salihat salihah sairu amaliha wa in fasadat fasada sairu amaliha. Kalau dia salatnya baik, maka perkara-perkara yang lain akan baik. Tapi ketika salatnya buruk, maka perkara-perkara lain pun buruk, sehingga akan lama pemeriksaannya. Akan lama pertanyaan-pertanyaan diberikan oleh malaikat. Tapi kalau sholat sudah baik, mudah semuanya. Jadi kuncinya adalah sholat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Belanjakan harta kita, sedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah itu adalah bukti keimanan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dia mengingatkan, as-salatu nur, wa sadaqah burhan, was sabar dhiya, wal Quran hujjatu laka wa alaik. Rasulullah mengingatkan bahwa sholat itu adalah cahaya bagi kita. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, nawiru buyutakum bis salati wat tilawatil Quran. Rasulullah memerintahkan kita agar menerangi cahaya rumah kita dengan sholat dan bacaan Quran, agar rumah tangga kita terang, rumah tangga kita bercahaya penuh dengan sinar ilahi. Sholat dikatakan cahaya dan sedekah dikatakan sebagai bukti keimanan. Karenanya diambil dari kata sod dal qaf sadaq, jujur, kebenaran. Jadi kalau kita memang bukti beriman, kita akan mensedekahkan harta kita di jalan Allah. Soal besaran tergantung kita. Yang pasti kita bersedekah kepada Allah, dan sedekah tidak akan menjadikan kita miskin. Allah sudah janjikan sedikitnya setiap harta yang dikeluarkan di jalan Allah, dia akan mendapat balasan 10 kali lipat. Ini paling sedikit, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Jadi tidak ada orang miskin karena bersedekah, tidak ada. Yang ada dia pasti akan bertambah hartanya. Kalau dia makin sering bersedekah, makin banyak hartanya. Ketiga, as-sabar dhiya. Sabar itu adalah panas yang terik. Ketika ujian, musibah semua menimpa kita, kita disuruh sabar. Orang mengatakan sabar ada batasnya, tapi Allah mengatakan pahala sabar tanpa batas. Tidak ada batasnya pahala sabar. Ujian datang menghampiri kita, cobaan datang menghampiri kita, kita sabar. Dengan sabar akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Kemudian terakhir dikatakan, wal Quran hujjatu laka wa alaik. Dan Quran kelak akan menjadi hujjah, menjadi pembela bagi kamu atau menjadi penuntut bagi kamu. Artinya Al-Quran yang ada pada kita, ketika kita baca, kita fahami, kita tadaburi, kemudian kita amalkan, maka dia kelak di hari kiamat akan menjadi penolong bagi kita. Tetapi manakala Quran itu disimpan, tidak pernah disentuh, tidak pernah dibaca, maka kelak Al-Quran akan menuntut kita. Karenanya setiap hari usahakan kita membaca Al-Quran walaupun hanya selembar. Tidak mampu banyak, cukup 1 lembar. Syukur kalau bisa lebih. Sehingga kelak Quran akan memberikan pertolongan kepada kita, di mana hari itu sudah tidak ada lagi tolong menolong, tidak ada lagi jual beli, kecuali syafaat. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ini dengan baik, senantiasa beriman kepada Allah dengan benar, bertakwa kepada Allah dengan benar, dan membuktikan keimanan kita dengan membelanjakan harta kita di jalan Allah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah Ta'ala aidan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah ya qadhiyal hajah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'al lil muttaqina imama. Rabbana aghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين 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 يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر.